Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Oke, hari ini saya mau reading untuk all zodiak. Oke, saya merasakan di sini energi yang agak sedikit berat. Kita lihat energi orang ini. Saya melihat ada yang tidak suka dengan dirimu. Dan siapakah orangnya? Nanti kita lihat koneksi dari zodiak dan inisialnya di akhir readingan. Dan pesan semesta juga untuk kalian tentang orang-orang yang jahat padamu, ya. Jadi di sini saya disclaimer, di sini saya cuma memberikan wejangan sesuai tarot. Kamu yang menelaah, kamu yang harus bisa bijaksana dalam bersikap tentang orang-orang yang jahat padamu, ya. Bukan berarti kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi bersikap bijaksana untuk bisa melindungi diri kalian masing-masing, ya. Oke, kita lihat apa ya sesuai dengan nanti energinya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya, dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, ya. Dimana dirinya yang ingin menghancurkan. Wah, ini ada niat jahat, ya. Kita lihat siapa yang berniat jahat kepadamu. Oke, berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, kita lihat sosok-sosok apakah yang ingin berbuat jahat, ya. Ini lebih ke manusia, ya, bukan makhluk gaib, ya. Oke, karena kita lihat di sini kadang-kadang kita merasa bahwa orang itu baik, ternyata wah, pagar makan tanaman, ya. Jadi selalu waspada. Di sini ada Ace of Swords, oke. Ada Nine of Pentacles, ada Four of Pentacles. Wow. Oke, jadi orang ini, ya, dimana dia ingin berbuat jahat kepadamu, dimana dia marah karena kamu sudah tidak mengikuti apa yang dia katakan. Dia kecewa, ya. Kecewa pada siapa? Dirinya sendiri. Dia merasa bahwa kok saya tidak bisa memanipulasimu lagi. Kamu kayaknya sudah sadar, ya. Ini ada orang serakah, ya, orang tidak tahu diri. Orang yang tidak bisa orientasinya bukan kebaikan, tetapi orientasinya adalah materi, ya. Tuh di sini, ya. Four of Pentacles, di mana dia hanya melihat dari sudut pandang orang, ya, terhadap dirinya. Harus dirinya yang baik, harus dirinya happy, harus dirinya kaya, pokoknya intinya begitu. Padahal dia tidak tahu bahwa dari apa yang dia dapatkan itu ada orang-orang yang dia sakiti, yaitu termasuk salah satunya kamu. Kalaupun ini terjadi pada dirimu, karena ini energi general, ya, jadi tidak 100% energimu, kamu ambil saja yang sesuai dengan energimu. Kalau memang terjadi berarti energimu, kalau tidak berarti energi dari yang lain, ya, karena ini energi general, ya, jadi energi banyak orang, kamu bisa menyesuaikan saja. Dan kalaupun kamu mau personal reading, energimu 100%, silahkan menghubungi WA saya, ya. Jadi seperti gitu. Ini ada orang toksik, ya, orang NPD juga, ya, dimana kondisinya saya merasakan di sini kamu sudah berjuang untuk dirinya. Ini lebih banyak ke pasangan, ya, pacar kamu sudah, ataupun pasangan suami istri, ya. Kamu bisa menyesuaikan apakah kamu masih berpacaran atau tidak.
kamu sudah berjuang, kamu nggak pelit, tapi kok dia macam porotin aja. Pada saat kamu tidak memberikan, dia marah. Pokoknya harus dia, nggak dijemput dia marah. Terus kesalahannya tetap kamu yang salah, ya. Selalu kamu dan kamu. Tidak pernah dia. Karena yang tadi saya bilang, dia mau di mata orang itu adalah dirinya yang paling benar gitu. Jadi dia mencari-cari kesalahan sampai ada membongkar aib, ya, cerita kejelekan-kejelekan, cerita kekurangan-kekurangan, ya. Sehingga membuat dirimu lesuh. Di sini Nine of Pentacles yang mana merasa bahwa saya sudah memberikan semua jiwa raga, keuangan, waktu, tenaga, tetapi kok dia membalasnya dengan memberikan kesedihan kepadaku. Apakah ini hubungan yang sehat? Ya. Sehingga kamu merasa lesuh. Kamu merasa tidak bergairah gitu ya. Di sini ada Four of Cups. Kita lihat lagi. Ada juga Knight of Swords, Stray, Page of Swords, dan Ace of Cups. Dia merasa bahwa sebenarnya kamu itu bisa dimanfaatkan memang dari dulu gitu ya. Dimana dia melihat bahwa kamu itu target yang empuk gitu. Tapi kamu gak menyadari. Kamu tuh merasa bahwa dia berjuang untuk dirimu karena cinta. Padahal sebenarnya dia berjuang di awal untuk dirimu itu adalah karena ingin menjeratmu masuk dalam jebakannya. Kamu nih, saya merasakan energinya betul-betul tulus ya. Tetapi memang dia kan ada niat dari awal. Dia sudah melihatmu, karaktermu, sisi keluargamu. Oh, ini bisa nih, saya manfaatkan. Tetapi kamu gak ngeh. Kamu tahu bahwa oh ini orang baik, dia rajin ibadah, ya, sholatnya rajin, gak pernah bolong. Tapi kok bisa ya dia melakukan seperti gitu? Sampai kamu bertanya-tanya, apakah saya ini sudah sangat-sangat luar biasa menyakiti dia, orang yang sangat baik? Karena di sini ada yang playing victim, seolah-olah dia yang tersakiti, padahal dia yang dalang, gitu. Sampai kamu merasa bahwa kamu menyalahkan dirimu sendiri. Kenapa saya begitu tega dengan orang baik? Apakah saya sudah melakukan kesalahan yang sangat luar biasa? Di sini ada pasangan malas, kamu tegur dia marah, diberikan masukan ataupun pandangan dia tersinggung, ya. Jadi bingung juga kamu, ya. Apalagi kalau yang sudah nikah, hanya untuk duduk diam di tempat, nggak mau kerja, pemalas. Apalagi kalau dibilang laki-laki. Nah ini, karena ada istrinya yang pontang-panting, ya, cari uang, cari nafkah, urus anak, urus keluarga, dia santai baik. Ditegur marah, balik marah gitu, ya. Sehingga kamu merasa bahwa kok saya di sini kok berjuang sendiri gitu. Saya rasa kayak macam kalau mempunyai pasangan kok kayak saya rasa kayak macam nggak ada pasangan, yang nggak bisa kita kerja sama, nggak bisa kita bicara dari hati ke hati, ya. Dia hanya fokus pada dirinya, ya. Kalau ada uang dia sayang, kalau tidak ada uang ya dia diam-diam ataupun dia pergi ke tempat lain, ya. Alasan ke sini ke situ, padahal sebenarnya dia mencari cara untuk supaya jangan ada tekanan, ataupun ya setidaknya dia mencari yang nyaman. Contohnya ya, kalau nggak ada makanan di rumah ya sudah dia cari makanan ke rumah ibunya, ke rumah ayahnya. Ini contoh ya, kalau mungkin ada yang saya lihat di sini memang sudah berpisah ya orang tuanya ya, ataupun dia ke tantenya atau apa alasan ke berkunjung, tapi sebenarnya itu sebenarnya numpang makan gitu. Ini numpang-numpang nih orang, tanpa melihat dari sisi keluarga, anak dan istri saya sudah makan di rumah belum, atau pergi happy-happy dengan temannya, nanti diajak ditraktir. Karena ini mentalnya mental miskin. Ada orang yang mau hanya mau menerima gitu. Dia tuh hanya mau menerima, nggak mau memberi, nggak mau kerja. Maunya hidupnya happy-happy tanpa ada beban. Dimana saya rasa di sini yang paling energinya paling tinggi itu adalah orang yang sudah menikah dan hanya status gitu. Ya saya menikah karena status, tapi kalau untuk tanggung jawab nggak ada sama sekali. Ya. Sehingga di sini kamu merasa bahwa kok saya begini ya, udah deh saya pisah aja, ya, saya pisah aja. Dan itu dia tidak menginginkan, ataupun dia tidak mau gagal gitu.
Ataupun mungkin contohnya kalau seandainya kamu belum menikah sama dia, kamu masih pacaran, kamu minta putus, dia marah karena apa yang dia inginkan belum kamu wujudkan gitu, atau kamu sudah menjadi pembangkang sehingga dia marah. Ini pun ada beberapa yang belum berpisah juga tapi sudah kayak macam nggak respon apa yang dia inginkan, dia marah dan akhirnya menyiksamu lewat perkataan ataupun tindakan. Ada KDRT di sini, ya. Ada cacian, makian, sampai ungkit-ungkit masa lalu, bahkan melibatkan keluarga, menjelek-jelekan keluarga, sehingga hatimu sakit. Kok saya perlu sosok yang uh, harus bisa melindungi, tetapi kok begini gitu. Dia ingin menghancurkan mentalmu, di mana saya lihat di sini yang dia inginkan adalah bagaimana kamu hancur, bagaimana kamu sedih. Karena apa? Kamu tidak dengar-dengar dia, kamu tidak dengar-dengaran gitu. Pokoknya apa yang dia inginkan dan kamu tidak ikuti, siap-siap kamu akan hancur. Itu yang dia inginkan. Dimana penderitaan dari seorang pembangkang menurut dia. Karena dia mau itu seolah kamu tuh jadi budak gitu. Budak dari dirinya. Yang mana dia harus dilayani, yang mana dia harus dimengerti, yang mana dia harus menjadi berkuasa atas dirimu, atas hartamu. Ya, ini ada beberapa yang pinjam duit dong, pinjam duit, tapi ujung-ujungnya nggak balikin. Habis itu malah ujung-ujungnya marah. Loh, kamu kan yang pinjam uang saya. Ini contoh ya, ada pasangan. Kamu kan pinjam uang saya, hak saya dong mau memberi atau tidak. Yang kemarin aja belum dibayar. Ya, langsung bilangnya itu kan uang saya juga, saya kan pasanganmu. Tapi berpikir lagi, kamu nggak pernah kasih saya uang kok, kamu nggak pernah berusaha, kamu hutang terus. Jadi pada saat kamu sudah tersadarkan, di situ dia marah. Tersadarkan artinya kamu sudah tidak bisa lagi dimanipulasi dia gitu. Kamu sudah waras gitu. Ya, kamu tidak terlalu bucin terhadap dirinya. Yang dulu-dulu mungkin kamu bucin, akhirnya kamu memberikan, menyerahkan semua apa yang kamu punya, dan pada saat kamu sudah tahu bahwa orang ini kayaknya karakternya nggak bagus, kamu sudah bisa baca modus dia ya terhadap dirimu, ternyata tidak baik gitu, dan akhirnya dia marah. Kenapa? Karena dia merasa gagal. Pelampiasannya adalah apa? Supaya kamu hancur. Entah dia mengumbar aib-aib kamu, entah dia membuat kamu malu ya. Malu dalam artian ya saling apa ya? Ya tadi ya, umbar-umbar aib. Terus mungkin juga dia menfitnah temanmu sana sini supaya temanmu juga membencimu, orang tuamu membencimu, sanak famili gitu. Ya. Dimana dia mau menghancurkanmu bukan lewat apapun, tetapi lewat mental. Orang ini narsistik. Dia tidak mau kayak macam saya yang jadi dalang gitu. Tapi tunggu ya, kamu akan mendapatkan kesakitan dari orang-orang si A, si B, si C yang akan membalaskan gitu. Jadi dia menghasut. Supaya apa? Si A, si B, si C, teman-temanmu atau orang keluarga atau siapapun itu juga menekan dirimu secara mental. Nah itu ya. Jadi jauhilah orang-orang ini, di mana dia hanya mau hartamu, bukan dirimu. Ya, dia hanya mau dilayani. Padahal kalau dalam hubungan kita harus saling mengimbangi. Tidak mungkin kita mau melayani terus, ya. Karena kita tidak sempurna, kadang-kadang kita bisa jatuh. Ya itu jatuh kita perlu topangan. Kita juga harus bisa saling memberi, saling menerima. Ya. Beda kalau cinta sejati. Cinta sejati itu sakitnya luar biasa kalau energi twin flame ya. Tetapi di sini saya merasakan energi karmik, yang mana dia menjahatimu, tetapi seolah-olah kamu bilang, saya nggak saya kenapa ya saya begitu jahat ya sama dia. Seolah-olah kamu yang akhirnya menyalahkan dirimu sendiri, padahal semesta sudah membukakan matamu bahwa ini orang jahat loh. Tapi ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya masih tetap bertahan karena mungkin anak ya, padahal sudah nggak nyaman gitu. Tapi di sini saya disclaimer, bukan saya suruh kamu untuk berpisah, itu keputusanmu. Karena di sini saya bilang dia menyerang mentalmu. Kita bicara mental, di mana sumber dari segala penyakit, penyakit fisik, penyakit non fisik bisa masuk. Kalau kita bicara mental kita tidak sehat, ya percuma kamu punya uang banyak jika kalau kamu tidak punya mental yang sehat. Ujung-ujungnya uangmu habis untuk biaya pengobatan. Kenapa? Karena sakit kepala, sakit hati, sakit ini, sakit itu. Makanya hidup bahagia itu adalah sumber obat. Hati yang gembira adalah sumber obat. Ya.
Jadi itu yang saya lihat, saya rasakan orang-orang yang playing victim, ya, dimana dia ingin menghancurkanmu secara mental. Jadi jangan berpikir negatif seperti kepada semesta. Kenapa Tuhan menjauhkan saya dengan orang ini? Kenapa Tuhan saya diberikan penderitaan kayak gini? Itu Tuhan membuka semua aibnya untuk kamu bisa lihat. Bukan berarti Tuhan itu marah sama kamu atau tidak adil terhadapmu. Tuhan sayang. Semesta berpihak padamu, sehingga topengnya kebuka, kamu tahu. Tetapi terkadang kamu merasa bahwa menghakimi diri sendiri. Kenapa saya hidup saya begini? Kenapa saya sudah baik? Bukan salahmu, jangan menyakiti dirimu, jangan menyalahkan dirimu. Kalau kamu sudah memberikan yang terbaik, ya sudah, tugasmu cukup sampai di sini untuk memberikan yang terbaik untuk dirinya. Karena kita tuh harus berfokus pada orang-orang baik, bukan berfokus pada orang-orang jahat. Gitu, ya. Jadi jangan pernah menghakimi diri sendiri, kasihan dirimu, lihat dirimu, tersakiti karena dirimu. Sudah tersakiti dari dirinya, tambah lagi kamu tekan dirimu. Jadi itu saya bilang, mentalmu yang ditekan. Hati-hati, jangan sampai karena dirimu sendiri akhirnya jiwamu gak sehat. Ya. Dan di sini pun saya melihat bahwa kamu sakit hati, kamu mulai dari nol lagi. Ya. Semua hilang, terutama harta, bahkan sakit hati yang mendalam karena ada beberapa yang berpaling darimu untuk mendapatkan kestabilan hidup. Dia rela untuk meninggalkanmu untuk memilih orang-orang yang menurutnya lebih dari dirimu. Sehingga kamu merasa di sini dirimu tak berdaya, dirimu tak diinginkan, dirimu betul-betul ya ada di titik terendah. Sehingga di sini semesta mau menyampaikan bahwa kamu itu kuat. Jangan takut, ya. Selama kamu ada di posisi yang benar, ingat, suatu saat itu semua akan balik. Yang penting kamu ikhlas dulu, ya. Nanti kita lihat lagi pesan semesta yang lebih spesifik di akhir readingan, ya. Dan di sini saya sudah menarik energinya. Kata yang dia ungkapkan untukmu, ya. Saya sudah menarik energinya, di mana kita lihat apa yang dia ingin katakan kepadamu. Di sini dia ingin berkata kepadamu, maaf, cintaku tak sebesar cintamu padaku. Wow. Jadi orang ini mencintaimu karena tadi bukan dirimu, tapi apa yang kamu punya. Ada apanya kamu, bukan apa adanya kamu. Karena kamu punya kelebihan, dia suka. Dia tahu itu. Sehingga dia minta maaf. Dia artinya gini, di dalam hatinya yang ego itu juga ada satu pemikiran bahwa saya ini salah loh, tetapi saya nggak berani gitu. Saya ya pokoknya intinya saya tidak mau dikatakan salah karena ego dia. Walaupun mungkin dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sudah salah. Kalau seandainya dia mengukur dari di badan sendiri apa yang dia lakukan kepadamu, dia tahu cintamu begitu besar untuknya sehingga dia semena-mena terhadap dirimu. Kamu bucin terhadapnya, kamu berjuang untuknya, sehingga dia merasa bahwa dia harus dirajakan atau diratukan. Tetapi karena hidup ini sudah ketergantungan dengan dirimu dan dirimu tidak memberikannya lagi, dia kecewa, dia marah. Padahal itu hakmu, sebenarnya dia tahu seperti gitu. Tetapi ini orang kan manja, orang ini kan ketergantungan, sehingga dia harus mendapatkan supply. Dimana orientasinya di awal bukan dirimu, bukan cintamu, tetapi sesuatu yang kamu punya. Yaitu mungkin bodimu, mungkin hartamu. Ya. Itu yang dia cari. Untuk apa? Kestabilan hidup. Kenapa? Karena dia gak mau hidup susah. Ini orang kan ada kepahitan dalam diri. Mungkin dia miskin, di masa kecil dia kurang kasih sayang orang tua, ataupun ya karena nafsu saja. Dia mungkin dikecewakan sama pasangannya sehingga dia berpaling dari dirimu untuk mengusir rasa kesepian dia, di mana dirimu hanya sebagai alat untuk memuaskan dirinya, egonya. Dia tahu itu apa yang dia lakukan kepadamu adalah hal yang salah. Ya, tetapi dia tidak mau dikatakan salah. Makanya dia playing victim, seolah-olah dia yang tersakiti supaya apa? Publik tetap bisa menerima dia dengan baik. Seolah-olah kamulah yang salah. Dia tahu apa yang dia lakukan sudah salah. Tetapi untuk melindungi dirinya, melindungi egonya, ya dia harus berbuat seperti gitu. Oke, berikutnya, apa yang ingin dia katakan kepadamu? Ku merasa kalah kepadamu, tetapi ku malu mengakuinya.
Egoku yang berbicara sehingga membuatmu menderita. Jadi ya itu tadi, playing victim. Dia tahu apa yang dia ucapkan itu semua itu adalah kepalsuan. Yang apa yang dia ucapkan kepadamu itu bukanlah kebenaran. Ya, tetapi pembohongan. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan simpati publik, untuk bisa tetap diterima, ya. Sehingga suplai-suplai barunya itu bisa dia dapatkan dengan mudah, seolah-olah mendapatkan kasihan dari orang lain untuk bisa masuk jebakannya. Itu tekniknya. Begitupun juga kalau seorang sahabat, atau kalau mau dibilang di sini ada beberapa saya lihat juga mungkin ya playing victim ya di kerjaan, ya, supaya dia iri sama kamu karena keberhasilanmu, dia cerita-cerita sembarang ke pimpinan supaya pimpinan merasa tidak nyaman bersamamu, ataupun menceritakan jelek-jelek sehingga kamu tinggal dapat marah gitu. Karena di sini juga playing victimnya banyak, bukan hanya pasangan. Jadi kamu bisa menyesuaikan ini entah di dunia kerja, entah di dunia percintaan. Tetapi memang saya lihat di sini ya lebih fokus apa ya kalau dibilang lebih energinya banyak di pasangan ya. Tetapi tidak dipungkiri juga dari dunia kerja. Di mana dia tahu kamu punya potensi, kamu punya kelebihan kalau di dunia kerja ya. Dan itu akan bisa melengsarkan dirinya, posisinya, sehingga mau tidak mau dia harus melengsarkan dirimu sebelum dirinya yang terlengsar. Karena kita bicara tentang isi perut ini, orang-orang ini ya tidak mau dia ya pokoknya intinya dia tidak mau kekuasaan dia diambil oleh dirimu, yang mana mungkin kamu mempunyai bakat lebih dari dirinya, ya. Sehingga akhirnya bagaimana caranya supaya kamu bisa keluar, ataukah ya setidaknya cari-cari kesalahan aja supaya pimpinan tidak menyukaimu, supaya posisinya tetap aman. Ya, karena tadi saya bilang mengumbar-umbar aib. Begitupun dengan pasangan. Ya. Seolah-olah kamu yang salah. Kamu kalau wanita, wah, dia itu boros, ya. Dia itu kasar, dia istri tidak berbakti. Ini contoh kalau sudah beristri, ataupun sudah menikah ya. Ataupun kalau suami, dia pemalas. Dia begini, tukang main perempuan. Ya, karena saya lihat di sini juga ada beberapa yang tukang main perempuan ataupun main judi, ya. Sehingga istrinya marah gitu, tapi seolah-olah istrinya tidak bersyukur, saya sudah kasih uang, tapi kan ya sehingga ya kembali lagi istrinya yang salah, ataupun ya suaminya dibilang pemalas, dibilang ini itu, sehingga istrinya selingkuh. Ini ada beberapa seperti gitu ya, ataupun mungkin juga laki-laki selingkuh ya, membawa harta istrinya. Karena ini kompleks ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Makanya tadi saya bilang harus ada yang mulai dari nol lagi, dimana dia sudah mencapai puncak, tetapi karena cinta yang toksik, mau tidak mau ya dia harus kembali dari titik nol lagi ya. Dan terakhir kita lihat apa yang ingin dia katakan, maaf, aku memilih pergi untuk kebaikan kita berdua, kebaikan dirinya. Kenapa? Dia nggak mampu untuk mengurusimu. Dia mau kamu mengurusinya. Pada saat kamu sudah tidak bisa mampu mengurusinya, dia pergi. Kenapa? Karena dia mau diurusi. Dia tidak mau menjadi pelayan dari keluarga. Dia mau dilayani. Padahal kalau kita sudah menikah itu atau berpasangan, kita harus bisa saling melayani, saling melengkapi. Di mana ada satu pelayanan, satu dilayani. Begitu besok berikutnya, sama-sama harus bisa saling melayani dan mengimbangi. Jangan maunya dilayani terus. Ya. Nah ini karena dia tidak mampu menanggung beban, apalagi bicara tentang nafkah. Karena orientasinya kan dia mau hidup enak. Dia datang ke kamu kan hidup enak, hidup nyaman, bukan hidup menderita. Dia waras ini orang ini. Apa? Bukan waras, maksudnya logika, realistis. Jadi saya hidup di dunia ini tuh mau bahagia, bukan mau susah. Jadi kalau kamu susah ya saya pergi. Intinya gitu. Karena dia bicara egois. Walaupun dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu sudah salah, tetapi karena dia tahu ukur di badan dia sendiri, dia tidak mampu dan dia akan menderita menurutnya. Sehingga kamu menderita, dia pun menderita, ya sudah saya pergi. Itu menurutnya. Dimana sebenarnya itu hal yang dia tahu bahwa itu hal pecundang untuk orang-orang pecundang, tapi dia tahu bahwa dia tidak mampu. Kalau kamu mau mengatakan saya pecundang, oke, terserah. Tetapi jangan sampai itu saya terdengar dari telingaku, saya akan marah. Tapi dia tahu bahwa dia pecundang, dia sudah tahu itu.
ya. Sehingga dia mengambil keputusan untuk pergi. Walaupun mungkin itu berat untuk dirimu, tetapi ya dia harus jalani. Karena apa? Dia tidak mampu untuk menerima tekanan dan tanggung jawab yang begitu besar. Oke, jadi itu ya yang saya lihat, apa yang ingin dia katakan kepadamu. Dia ada penyesalan, walaupun mungkin mulutnya bungkam, diam ya, tetapi memang orang ini kan menghancurkan secara mental ya, pergi seolah-olah kamu yang salah sehingga kamu merasa tidak nyaman. Ya, jangan pernah memarahi dirimu. Ya, jangan pernah kecewa pada dirimu. Ingat, apa yang terjadi pada dirimu itu ada hal yang baik. Orang yang pergi berarti orang-orang itu sudah tidak cocok untuk dirimu. Jadilah pribadi yang baik supaya kamu menarik orang-orang baik masuk dalam hidupmu ya. Oke, saya sisihkan dulu, kita lihat koneksinya dari inisial dan zodiak. Oke, saya sudah menarik energinya dari inisial dulu ya. Kita ke inisial di mana kamu terkoneksi di sini dengan huruf K, H, C, T, A, X, P, M, wah T-nya double, L, I, J, R, Z, maaf, bisa lihat ya, E, O, W, dan U. Oke, jadi untuk koneksi inisial kamu terkoneksi di sini dengan KHC, TA, XPM, TLI, JR, ZE, O, W, dan O. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak ya, energi zodiak ya, kalaupun mungkin di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya di sini kamu terkoneksi dengan Libra. Ada Taurus, Pisces, Aries, Sagittarius, Leo, Aquarius, dan Gemini. Jadi untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Libra, Taurus, Pisces, Aries, Sagittarius, Leo, Aquarius, dan Gemini. Oke, dan pesan semesta untukmu ya, kita lihat. Saya kocok lagi. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kalian yang terkoneksi dengan orang-orang toksik yang telah menghancurkanmu ataupun lagi dalam proses menghancurkanmu. Jadi kamu melihat juga, wah orang ini sebenarnya nggak baik, dia hanya memanfaatkan saya gitu ya. Kamu kan punya intuisi, tetapi terkadang kamu tidak peka ya. Oke, saya ambil di sini 3 kartu. Ada Nine of Cups, ada King of Cups, dan ada Death. Wow. Jadi oke ya. Wow, tempatnya gimana ya? Oke deh, pegang aja ya. Saya pegang gini aja. Oke, jadi di sini ada Nine of Cups, King of Cups, dan Death ya. Dimana semesta mau sampaikan kepada kamu ya, kalau kamu begini terus ya kamu akan hancur. Harus bisa lebih berpikir realistis juga, bahwa kita orientasinya pada orang-orang yang baik kepada kita, bukan memprioritaskan diri kita atau terlalu jatuh tenggelam dalam kesedihan. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu sendiri, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu sendiri. Jadi semua itu dari keputusanmu
Ya, jadilah orang yang bijaksana. Kalau kamu begini-begini terus ya, hanya memperhatikan, tidak ada tindakan, hanya menyalahkan dirimu sendiri, hanya melihat dari masa lalu, wah dulu saya kaya, sekarang saya sudah tidak punya apa-apa, ditinggalkan pula, kenapa hidup saya begini, menghakimi dirimu sendiri, itu tidak akan merubah hidupmu. Semesta memberikan masalah karena kamu terlena dengan egomu. Makanya semesta mengambil itu dulu. Ingat, yang kamu punya itu hanya titipan. Terserah semesta mau ambil atau tidak. Tetapi kalau kamu berjuang untuk dirimu, fokus dan mengikhlaskan semua yang pernah kamu berikan kepada orang-orang yang jahat kepadamu, itu akan balik. Dengan cara apa? Mengikhlaskan. Action lagi seperti dulu. Ingat, semua itu akan bisa kembali. Kamu jangan takut selama kamu masih bisa berusaha. Dari sini kamu, dari masalah ini kamu akan dipacu untuk bisa lebih dewasa, lebih tahu bahwa oh orang ini modus, oh orang ini baik. Dimana waktu pada saat kamu up, orang-orang semua bertopeng datang kepadamu. Terasa kamu, semua orang itu baik padamu, padahal semua itu orang bertopeng. Jadi sekarang harus bisa lebih waspada. Ya, harus bisa lebih cerdas dalam menentukan sikap. Ya, jangan sampai kamu dimanipulasi sama orang-orang yang toksik, ya. Jadi seperti gitu yang bisa saya sampaikan kepadamu, ya, semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ya ke depan hidupmu jauh lebih baik, lebih nyaman, lebih happy. Ingat, semesta ada untukmu, semesta ada bersamamu. Jangan pernah merasa sendiri. Orang-orang yang jahat kepadamu biarlah. Ingat, kita mempunyai karma. Taburlah karma baik untuk masa depanmu supaya kamu bisa menuai kehidupan yang baik di masa depan, ya. Jangan pernah kita berfokus pada orang jahat. Berfokuslah pada orang baik. Tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Biarkanlah, izinkan semesta yang menegur mereka dengan caranya. Kamu tugasmu memperbaiki diri dan membalas kebaikan orang yang baik padamu, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.